sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang penting terkait untuk keberlanjutan KPPS kita. Saya izin berdiri tempat Bapak Ibu di sini. Materi substansi pemungutan perhitungan suara pemilu serentak tahun 2024. Lanjut Bang. Bang Operator. Baik. Nampak nggak? Warna. Ya, kalau tak nampak nanti kita kirim file PDF-nya. Jadi ini tahapan dan pemungutan. Yang pertama tanggal 10 sampai 13 Februari. Itu pokoknya dari tanggal 10 bahkan sebelum tanggal 10 sampai tanggal 15 Bapak-bapak ibu-ibu wajib mengosongkan waktu. Oke? Karena kita fokus dulu. Tanggal 10 sampai 13 kita akan melakukan pengumuman dan pemberitahuan tempat. Setelah itu penyiapan TPS, pemungutan suara, perhitungan suara, serta melakukan pengumuman hasil perhitungan. Lanjut. Baik, ini ada tahapan pra pemungutan, persiapan pemungutan suara, pelaksanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Lanjut. Izin ya Bapak Ibu, saya cuma diberikan waktu 1 jam. Nanti kita akan banyak lebih interaksi tanya jawab. Karena saya paham, pasti udah paham, banyak paham dah. Lanjut Pak. Pemungutan suara, mengumumkan penyampaian pemohonan hari tanggal pemungutan suara, penyampaian surat pemberitahuan, menerima perlengkapan pemungutan suara, dokumen lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dari TPS, PLPS. Lanjut. Baik, nanti KPPS akan mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat tanggal 9. Jadi Bapak Ibu, tanggal 9 udah fix tempat lokasi TPS dan perizinan lainnya seperti memakai lapangan apapun hal itu. Jadi udah difiksikan sebelum tanggal 9 Februari. Pengumuman lakukan menggunakan pengeras suara, menempelkan dan bentuk pelayanan lazim digunakan. Lanjut. Baik, KPPS akan menyampaikan formulir C pemberitahuan. Apabila pemilih tidak berada tempat ditinggal ketua KPPS dapat menyampaikan melalui model C pemberitahuan kepada keluarga yang diminta untuk menandatangani tanda terima. Apabila sampai tanggal 11 Februari DPT belum menerima formulir C pemberitahuan, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta C pemberitahuan KPU kepada ketua KPPS paling lambat tanggal 13 Februari. Apabila KPPS menemukan pemilih yang telah meninggal dunia, pindah rawat atau dikenal, KPPS menandai dan mencatat keterangan tersebut, mengembalikan KPPS dan menggunakan formulir model BA C pemberitahuan KPU. Apabila sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 terdapat formulir C pemberitahuan KPU yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir model C pemberitahuan KPU kepada PPS dengan menggunakan formulir model B C pemberitahuan KPU. Sebelum itu saya lanjut, ada enggak anggota KPPS yang sama sekali baru semua 7-7-nya? Minimal di satu TPS itu ada yang tidak pernah 2 ada 3. Maksud saya yang baru 7-7-nya ada? Yang mana? Yang oke, mungkin adalah yang senior, ya kan? Nama lanjut. Baik, ini mohon diperhatikan, ini jangan di luar kota nanti dimasukkan kota dan yang di dalam kota nanti dikeluarkan. Nah ini di luar kota nih, kota suara, bilik suara, tanda pengantar, lem, berpoin, gembok, atau alat pengalaman yang lain. Untuk tahun 2024 kita tidak menggunakan gembok lagi Bapak Ibu, akan menggunakan seperti gembok tapi gemboknya cuma sekali pakai. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Itu bukan gembok pakai kunci lagi. Pokoknya gembok cuma sekali pakai, tidak bisa diperbuka dan dikunci lagi.
spidol, stiker nomor surat suara, DPC, DCT, salinan, formulir. Di dalam kotak suara terdapat surat suara, tinta, segel, alat untuk mencoblos, sampul kertas, karet pengikat, kantong plastik, formulir berita, dan tali pengikat, dan alat bantu tunanetra. Lanjut. Lanjut, Bang. Baik, ini untuk persiapan pemungutan suara. Penyiapan TPS, mengumumkan, dan penyerahan. Jadi nanti jangan lupa Bapak Ibu sekalian membuat tempat untuk menempel DBTP, DBT, DBTP, DBC, DCT, serta anggota DPR, DPD, DPR provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Setelah itu menyerahkan salinan DPT dan DBTP kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Lanjut, Pak. Oke, ini lokasinya. Dapat dibuat di ruangan terbuka atau ruang tertutup. Tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah. Ukuran paling kurang panjang 10 meter dan lebar 8, atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Kalau permasalahan tempat ibadah maupun lapangan, saya kira kita cari di tempat lain. Karena apa? Karena takutnya di lapangan tempat ibadah nanti kita mengganggu waktu orang sholat, karena kemungkinan nanti kita bisa seharian bahkan sampai subuh gitu. Lanjut, Bang. Baik, ini tata letaknya. Linmas tetap di luar. Itu Linmas itu wewenang ketua KPPS. Ketika KPPS butuh Linmas, silahkan ketua BPS manggil Linmas untuk masuk ke dalam TPS. Jadi Linmas itu tidak diperbolehkan berlalu lalang di TPS. Jadi menentukan arah ketua BPS untuk manggilnya. Itu ada KPPS 4, 5, dan ketua BPS didampingi KPPS 2, 3. Lanjut ada KPPS 6 untuk mengawal kotak suara, bilik suara. Jadi Bapak Ibu, saya berpesan kepada Bapak Ibu untuk KPPS nomor 6. Nanti KPPS nomor 6 itu bertanggung jawab ketika permasalahan surat suara. Karena apa? Karena dia KPPS 6 ini itu yang memandu masyarakat untuk memasukkan surat suara ke kotak suara. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang membawa pulang surat suara itu. Nah, itu tanggung jawab KPPS nomor 6 itu. Dan satu, ketua KPPS jangan lupa untuk menandatangani surat suara. Itu penting. Permasalahan stempel, arahan dari KBRI itu stempel boleh digunakan, akan tetapi tanda tangan wajib basah. Itu yang harus kalau pahami. Dan tanda tangan dari KPPS 1 sampai 7 jangan berubah sama sekali. Begitu. Lanjut. Baik, nanti ini ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dan perhitungan suara di TPS, pembagian tugas anggota KPPS. Penjelasan kepada anggota KPPS tersebut dilaksanakan paling lambat 1 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Lanjut. Pelaksanaan pemungutan suara. Lanjut. Pemeriksaan persiapan. Ini memeriksa TPS dan kelengkapan. Jadi memang diperiksa sebelum tanggal 14 Februari.
menempelkan kotak suara yang berisi suara-suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasinya, mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan, menerima surat mandat dari saksi. Lanjut. Baik, ini yang pertama melakukan sumpah atau janji, penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas. Setelah itu pelaksanaan pemberian suara. Lanjut. Lanjut, Bang Operator. Baik, saksi dan pengawas TPS. Begini Bapak Ibu, ini yang sekiranya akan banyak membuat permasalahan lah. Kenapa? Karena saksi dan pengawas TPS ini yang banyak biasa membuat kita kebingungan gitu. Yang pasti ketika kita melakukan permasalahan atau bahas segala macam itu ada pengawas TPS. Jadi silahkan selesaikan di pengawas TPS atau saksi. Jadi selesaikan di dalam TPS itu. Lanjut. Dalam hal waktu rapat pemungutan suara belum ada saksi. Nah ini penting ini Bu, saksi ya. Ketika dalam rapat pemungutan suara itu saksinya belum datang, kan kita mulai dari jam 6, jam 7 kita udah buka. Tapi kawan-kawan KPPS sudah prepare sebelum jam 7. Ketika dalam waktu rapat belum ada saksi pemilih atau pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya saksi pemilih dan pengawas TPS yang hadir, paling lama selama 30 menit. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan saksi pemilih dan pengawas TPS belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Itu Bapak Ibu. 30 menit dia lama datang, udah lanjut. Dalam hal terdapat saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari saksi dan mempersilahkan untuk mengikuti rapat pemungutan suara. Lanjut. Baik, ini pemantau dan pewarta. Pelaksanaan pemungutan suara dapat dipantau oleh pemantau, terdaftar dan liput oleh pewarta. Pemantau yang melakukan pemantauan dan pewarta yang melakukan berikut wajib menunjukkan surat tugas identitas diri yang bersangkutan kepada ketua KPPS. Lanjut. Baik, ini tata cara kegiatan pada rapat pemungutan suara. Yang pertama, membuka kelengkapan pemungutan suara. Jadi membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja, dikeluarkan semua, nanti dilihatkan oleh saksi atau pengawas TPS kalau sudah kosong. Setelah itu memperlihatkan pengawas TPS, menghitung dan memeriksa. Jadi dihitung Bapak Ibu, setiap kotak suara misalnya presiden, wakil presiden dibuka lalu dihitung. Jadi hitungan satu-satu, jangan dibuka semua. Setelah itu memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi, pengawas TPS mengenai jumlah surat suara yang diterima, tata cara pemberian suara, tata cara menyiapkan keberatan oleh saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu atau warga masyarakat atau pemilih, tata cara pemantauan oleh pemantau pemilu, bagian tugas anggota KPPS, dan hal-hal lain yang diperlukan. Jadi Bapak Ibu, nanti kita kasih waktu beberapa menit, sekira nanti satu TPS sudah mempersiapkan siapa anggota ketua KPPS sampai KPPS nomor 7 sudah ditetapkan. Setelah kita akan kasih jeda nanti. Dan setelah itu dipersiapkan untuk satu TPS mempersiapkan 2 tim IT. Tim IT untuk menggunakan aplikasi Sirekap. Jadi aplikasi Sirekap nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Itu nanti kita bisa lihat berskala nasional karena memang nanti setelah perhitungan
Lanjut akan memasukkan aplikasi Sirekap hasil perhitungan itu. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut Bapak Operator. Baik, ini tanda cara pemberian suara. Milih perlu memastikan suara-suara yang terima telah ditandangani. Jadi sampaikan ke pemilih. Ini salah satu tugas KPPS 45 ini. 45 karena KPPS itu yang menerima dan menandatangani itu, yang menyerahkan tantangan-tanganmu. Jadi pastikan nanti yang nyoblos itu surat suaranya sudah ditandatangani ketua BPS. Jadi jangan sampai tidak ditentangkan, karena kemungkinan ketika saksi atau pengawas TPS itu ngecek itu surat suaranya tidak sah. Lanjut. Memilih KTPL yang terdaftar DPT di TPS yang bersangkutan, memilih KTPL yang terdaftar dalam DPTB, memilih KTPL yang tidak terdaftar DPT atau DPTB penduduk yang telah memiliki hak pilih. Jadi Bapak Ibu, permasalahan hak pilih ini kita sudah bisa cek di DPT online. Jadi semua warga yang memiliki KTP atau NIK, KTPL itu akan tercatat di cek DPT online. Jadi ketika ada warga yang nanti berobos masuk apa segala macam, masyarakat yang tidak kita kenal, kita bisa lihat di cek DPT. Tinggal Bapak Ibu tulis di Google cek DPT online, masukkan NIK yang bersangkutan dan nanti akan nampak dia TPS mana. Bahkan kita bisa tahu dia ada 3 KTP, 4 KTP, 5 KTP gitu. Itu bisa kita pahami itu. Tinggal nanti disesuaikan kepada Bapak Ibu. Lanjut. Suara-suara yang diberikan ke pemilih, ingat ada 5 jenis: presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, provinsi, dan kabupaten kota. Meninjau sebenarnya itu. Setelah itu pemilih DPTB dapat 5 jenis suara juga. Pemilih DPK juga dapat 5 jenis surat suara. Lanjut. Larangan untuk pemilih dalam pemungutan. Nah, ini mengingat dan melarang pemilih membawa telepon genggam. Nah, ini pokoknya ketika di Kelurahan Sungai Beliung, ya kan, ini saya nggak tahu lah mau indikasi apapun kenapa masyarakat itu mau bawa genggam di TPS kan, entah mau foto apa biar mau laporan ke Pak Dewan ya kan, udah nyoblos dia. Gini Bapak Ibu, pokoknya ketika TPS sudah Beliung dan sekiranya nanti akan terindikasi, ini kan laporan ini kan cepat nih, karena online apa segala macam. Pokoknya yang tanggung jawab itu ketua BPS nya. Kita akan panggil ketua BPS nya, mungkin akan diawasi oleh Bawaslu atau DKPP ketika ada laporan. Tapi kalau tidak ada laporan, alhamdulillah selamatlah. Tuh. Jangan sampai ada lolos orang yang bawa genggam, karena itu salah satu tugas ketua KPPS. Ingatkan ke yang mengarahkan KPPS 6 yang mengarahkan dan masukkan surat-suara. Tidak boleh menghubungkan tulisan atau catatan apapun dalam surat-suara. Jadi ketua KPPS jangan juga nulis mau ditandanya warga-warga ini, karena ada emang ada beraliviasi ya kan, mungkin kan ditanda memang ini wontan yang belum yang aku syukurnya kena di balik ini. Itu tak boleh ya ketua BPS ya. Lebih diingatkan sama-sama nih. Kenapa? Karena itu mungkin nanti akan dianggap tidak sah. Karena sudah jelas peraturannya di peraturan 28 ayat 1. Setelah itu pemilih tidak boleh mendelegasikan pilih di bilik suara di peraturan nomor 28 ayat 2. Lanjut. Nah, ini tugas KPPS yang kedua. KPPS kedua menerima dan mengeluarkan surat penerima surat pindah memilih. Tugas yang diberikan oleh ketua KPPS. Lanjut Bang. Baik, KPPS ketiga mengumpulkan surat suara pemberitahuan. Ini pokoknya KPS
1 itu tanda tangan, 2, 3 itu bantu untuk surat suaranya. Itu intinya. Lanjut. KPPS 4. Nah ini yang jaga depan pintu nih, jaga depan pintu, cek orang datang, sesuaikan nik apa segala macam. Nanti absensi udah ada tertulis nik dan nama. Jadi tidak macam dulu lagi main tulis sendiri apa segala macam. Kemungkinan nanti print kan sesuai DPT. Ada niknya, tinggal diselaraskan. Masyarakat yang nyoblos itu Bapak Ibu itu diwajibkan bawa KTP. Nah ini kan sebenarnya sih sesuai lapang lah gimana. Biasa ketua PPS kan Pak RT segala macam udah paham dia mana warga kan. Akan tetapi di undang-undang itu diwajibkan di KTP. Tapi kalau tentang bawa KTP, nah itu takutnya pengawas sama saksi yang berkicau. Nah itu Bapak Ibu paham lah di lapangan nanti itu bagaimana tata cara penyelesaian. Lanjut. Oke, ini KPPS kelima juga minta pilih dan menandatangani formulir model C. Setelah itu meminta pemilih untuk menandatangani formulir, menuliskan nama lengkap, menuliskan nama model jenis disabilitas. Nah ini yang nanti KPPS kelima nih ketika ada disabilitas, nah itu didahulukan. Mempersilakan pemilih menempati tempat duduk. Lanjut. Ini KPPS mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu. Gini Bapak Ibu, KPPS 4 dan 5 itu yang bertanggung jawab berapa orang yang masuk ke dalam TPS gitu. Jadi semisalnya 50, jadi 50 orang, wajib di dalam surat suara itu juga 50 satu TPS. Itu jangan sampai tak nyingkuk, nanti sakit gitu kalau tak nyingkuk tuh. Dan KPPS ke-6 itu tanggung jawabnya dalam surat suara itu. Jadi jangan sampai kelewatan dan jangan sampai ada masyarakat yang bawa pulang, karena ada kejadian 2019 dulu dibawanya balik, tak tahu lo untuk apa kan. Itu jangan sampai terjadi, itu tugas KPPS 6. Berarti kan Bapak Ibu, ketua KPPS ketika ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan berbicara, tenang, nanti Pak Polisi sudah menyiapkan anggota-anggota di sekeliling KPPS, tinggal dipanggil polisi, Pak amankan orang ini, dia buat kacau di TPS, nah udah disuapkan ya, karena kita memiliki hak dan kewajiban untuk itu. Jadi ketua KPPS ini dan ingatkan, pemilu ini kan bukan KPU, agenda KPU, tapi ini agenda negara. KPU kita ini semua cuma penyelenggaranya, tapi ini agenda negara. Jadi semua yang terlibat dalam negara ini akan turut membantu berjalannya pemilu ini untuk sukses. Maka salah satunya dari kepolisian akan juga membantu. Jadi hak kewenangan Bapak Ibu ketika ada yang bermasalah segala macam, langsung panggil Pak polisinya, suruh berapa segala macam, itu bebas. Lanjut. Baik, nah ini adalah caranya. Lanjut. Ini layanan tanda-tandanya Bapak Ibu. Pendamping dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Oke, itu dipahami. Untuk yang pendampingan yang tidak bisa datang ke TPS itu dapat diwakili. Pendampingan berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Peraturan nomor 29 ayat 3. Lanjut. Nah ini ketentuannya memberikan bantuan terhadap pemilih. Pasal 29 ayat 2. Cara berikut, bagi pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri yang ditunjuk membantu pemilih menunjuk bilik suara dan kebetulan suara dapat oleh pemilih sendiri. Format surat pernyataan penampingan sebagaimana masuk pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan KPU. Lanjut. Pada saat waktu memberikan suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya itu. Maaf ya Bapak Ibu sebentar.
Oke, mungkin nanti memang Bapak Ibu udah tetapkan siapa ketua KPPS, karena nanti kita akan kasih form berita acara supaya legal. Karena walaupun Bapak Ibu udah ngaku sekarang ketua KPPS, itu belum legal, karena belum meneruskan berita acaranya. Jadi nanti kita akan memberikan berita acara, mungkin sudah dibagikan amplop hijau. Oke, itu dan fakta integritas. Di situ harus ditandatangani 7 anggota KPPS, harus ditandatangani 7 anggota KPPS dan menunjuk 1 ketua KPPS, gitu. Dan saya harap itu tidak perlu lama kan, mungkin setelah ini selesai udah bisa menentukan siapa ketua KPPS. Bagi yang tidak hadir semua 7-7-nya atau hadir 1 atau 2 orang, itu dapat dibawa pulang, nanti dikembalikan ke kita lagi. Akan tetapi yang sudah datang 7, nah itu pulang dari sini selesai langsung kembalikan ke panitia lagi, serta fakta integritasnya itu ditulis dan ditandatangani. Dan juga dipilih langsung siapa KPPS 2, 3, 4, 5, 6, 7 serta tim IT-nya, nah, itu juga dipilih. Oke, mungkin sembari karena ada kendala teknis yang kita juga, saya kira akan kita lanjutkan lagi Bapak Ibu sambil menunggu. Saya kasih waktu untuk Bapak Ibu mencatat fakta integritas dan menunjuk siapa ketua KPPS